Devano di samping berkata, helikopter yang bertugas memblokir baru saja kembali. Jika diblokir untuk waktu yang lama, penduduk terdekat pasti akan menemukan cara untuk mengeluh, dan kemudian mereka akan menyebabkan lebih banyak masalah. Oh, Johan mengangguk, melirik nomor yang menelepon dan tidak mengenalinya, jadi dia menutup telepon, menyeka air matanya, dan berkata, ayo terus mencari. Telepon berdering lagi. Johan sudah kesal, dan dia bahkan lebih terganggu oleh panggilan telepon. Jadi dia segera menekan tombol jawab dan berkata, apa kau sakit? Kau terus menelepon sepanjang malam. Apakah kau tidak ada habisnya? Suara Tama datang dari mulutnya. Johan, mengapa kamu sangat marah? Saat dia mendengar suara Tama, Johan linglung sejenak. Dia tidak segera sadar kembali, tetapi hanya menatap langit dengan tatapan kosong, dan bergumam, tidak, aku tidak mungkin bermimpi kan? Apakah ini kenyataan? Tanya Tama di ujung telepon yang lain. Johan, apa yang kamu gumamkan? Ditanyakan oleh Tama, Johan kembali sadar, dan bertanya dengan ngeri, Anda? Tuan Renza, apakah itu benar-benar Anda? Atau aku halusinasi? Begitu Johan mengatakan ini, semua orang di sekitar meledak. Semua orang menanyainya, menanyakan apakah benar Tama yang memanggilnya. Dan Tama bertanya kepada Johan lagi, tidak bisakah kamu mendengar suaraku? Baru kemudian Johan memastikan bahwa orang yang berbicara dengannya di ujung telepon sebenarnya adalah Tama. Dalam sekejap, Johan menangis, dan dia menangis dan bertanya, Tuan Renza, di mana Anda? Kami telah mencari di lembah selama hampir 1 jam, tapi kami masih belum menemukannya. Keberadaan Anda hampir membuat kami panik setengah mati. Tama bertanya kepadanya, kamu? Dengan siapa kamu? Johan buru-buru berkata, aku bersama Devano, Inspektur Duncan, dan keluarga Hermawan dibawa oleh Nona Raya. Tama bertanya lagi, apakah tidak ada orang lain? Tidak, Johan buru-buru berkata, orang lain tahu terlalu banyak dan tidak terkendali, jadi mereka tidak memberitahu terlalu banyak orang. Oke, Tama mengagumi berkata, Johan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Johan tidak peduli untuk bangga, dan dengan cepat bertanya, Tuan Renza, Anda di mana? Tama terbatuk 2 kali, uhuk. Aku tidak akan bisa menjelaskan ini padamu untuk sementara waktu, tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja untuk saat ini. Johan menyeka air matanya dan berkata dengan gembira, bagus, itu bagus. Tidak masalah jika saya mati, selama Tuan Renza baik-baik saja. Tama bingung dan hendak berbicara, ketika dia mendengar suara Duncan di ujung telepon, Tuan Renza, apakah Anda baik-baik saja? Tama tersenyum dan berkata, terima kasih, Inspektur Duncan, atas perhatianmu, aku baik-baik saja untuk saat ini, ya sekarang, bagaimana kabar nenekku? Duncan buru-buru berkata, jangan khawatir, mereka semua ada di villa di tengah gunung. Mereka aman saat ini, tetapi mereka semua mengkhawatirkanmu. Tengah gunung, dan aku akan berkunjung jika nyaman. Duncan berjanji untuk turun dan berkata, oke, Tuan Renza, saya akan menyampaikannya untuk Anda. Berbicara, Duncan bertanya lagi, ngomong-ngomong Tuan Renza, di mana Anda sekarang? Apakah ada yang bisa kami bantu? Tama memerintahkan, Inspektur Duncan, nyalakan speaker ponselmu. Aku butuh bantuanmu. Duncan dengan cepat menyalakannya pengeras suara, dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, tolong bicara, semua orang mendengarkan. Jika kamu mendengar suara helikopter di dekatnya, minta mereka untuk tinggal di villa dan tidak keluar. Sebagai tambahan, minta Raya untuk membawa keluarga Hermawan kembali ke Hotel Mata Air Panas dulu, dan jangan beritahu orang lain apa yang terjadi hari ini. Dan Devano, kamu dan Johan harus menonton bersama. Kencangkan perimeter villaku, dan jangan biarkan siapapun mendekat. Devano berkata tanpa ragu-ragu, oke, Tuan Muda,
saya akan membuat pengaturan. Tama menutup telepon, mengembalikan telepon ke Isyana, dan bertanya, aku baru saja menyuruh mereka menerbangkan helikopter untuk menjemputku, tapi kamu harus mengatakan tidak. Aku hampir tidak bisa berjalan sekarang, bagaimana kita bisa sampai ke Camp Elsa Villa? Isyana tersenyum dan berkata, jika kamu meminta mereka untuk menjemputmu, tuanku, bagaimana kamu harus menjelaskan kepada mereka? Tiba-tiba muncul di kamar kerja seorang gadis muda puluhan kilometer jauhnya di tengah malam. Dan, saat dia mengatakan itu, Isyana berkata dengan sedikit malu-malu, selain itu, tuan muda belum mengenakan pakaian apapun. Jika kamu keluar, bagaimana tuan muda bisa menjelaskannya kepada istrimu? Selain itu, orang tua dan yang lainnya tinggal di bawah, dan sebuah pesawat datang terbang di malam hari. Helikopter, beberapa pria datang ke kamar kerja, dan mengambil pria telanjang lainnya. Bagaimana menurut mereka rumah orang itu? Tama mengangguk, dan berkata tanpa daya, kamu benar, tapi bagaimana kita bisa sampai di sana sekarang? Isyana berkata, tuanku, tunggu aku sebentar, dan aku akan membuat pengaturan. Setelah Isyana selesai berbicara, dia segera berdiri dan turun untuk berganti menjadi kaos dan jeans sederhana. Dia menelepon, dan 20 menit kemudian, sebuah helikopter ringan 2 tempat duduk dengan cepat terbang di atas halaman, dan kemudian perlahan mendarat di halaman. Setelah pilot turun dari helikopter, dia langsung pergi melalui gerbang halaman tanpa menoleh ke belakang. Setelah dia pergi, Isyana datang ke halaman, melepas seragam perawatan bandara baru dari kopilot helikopter, dan kemudian kembali ke lantai 2 dengan seragam tersebut. Saat ini, Tama sudah duduk sendiri, menutupi pinggangnya dengan selimut. Berkat versi yang disempurnakan dari 3/4 pil miliknya, meskipun aura Tama benar-benar bersih, setidaknya kondisi fisiknya telah meningkat sampai batas tertentu, dan dia tidak selemah saat pertama kali tiba di sini. Melihat bahwa dia sudah duduk, Isyana meletakkan seragam di tangannya di samping Tama, dan berkata dengan lembut, helikopter telah tiba, tuan muda, ganti bajumu dulu, dan aku akan menemanimu ke Camp Elsa Hot Spring Hotel nanti. Tama mengangguk, dia berkata dengan canggung, Nona, tolong hindari untuk sementara waktu. Isyana tersipu dan bertanya, bisakah kamu memakainya sendiri? Apakah kamu perlu bantuan dariku? Tama melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Hanya saja waktunya mungkin sedikit lebih lama. Isyana berkata, tuan muda ganti pakaianmu dan panggil aku, dan aku akan membantu tuan muda turun. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa turun sendiri. Isyana berkata dengan tegas, tuan masih sangat lemah. Tidak apa-apa berpakaian sendiri. Biarkan aku membantumu ketika kamu turun. Tama melihat bahwa dia bersikeras, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menghabiskan banyak usaha untuk mengenakan pakaian. Setelah berganti pakaian, Isyana membantunya menuruni tangga. Ketika dia datang ke halaman, Tama menemukan bahwa tidak ada orang lain di halaman kecuali helikopter ringan, dan tidak ada pilot di helikopter, jadi dia bertanya dengan bingung, Nona, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Isyana berkata dengan acuh tak acuh, pelayan datang menemuimu, sehingga tidak ada yang melihatmu. Tama bertanya dengan heran, bisakah kamu menerbangkan helikopter? Isyana mengangguk secara alami, dan berkata dengan senyum, ya, aku sudah hidup lama, dan tentu saja aku tahu. Tama sedikit terkejut bahwa Isyana bisa menerbangkan helikopter pada awalnya. Tapi sekarang dia memikirkannya itu, dia merasa bahwa kata-katanya memang masuk akal. Siapapun yang bisa hidup lebih dari 300 tahun juga bisa menguasai berbagai jenis helikopter. Jika Isyana berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menerbangkan pesawat jet suatu hari nanti, dia tidak perlu heran segera setelah itu, Isyana membantu Tama naik helikopter,
dan dia juga duduk di taksi di sisi lain. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.